Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seorang pembaca yang hebat. Ini bacaanku, itu bacaanmu. Kalau aku membaca, dengarkanlah. Kalau aku membaca, dengarkanlah. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Zidni ilma warzuqni fahma. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam suatu cerita. Anak-anakku tentunya pernah menonton film, misalnya Doraemon, Ninja Hattori, Laskar Pelangi, atau kalian pernah membaca cerita fiksi? Contohnya kisah Malik Kundang, kisah Nenek Pakande, kisah Bawang Putih Bawang Merah, dan lain-lainnya. Dalam sebuah film atau cerita terdapat yang namanya unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur intrinsik sebuah cerita? Bagus. Unsur-unsur intrinsik sebuah cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Dalam suatu cerita terdapat 6 unsur intrinsik sebuah cerita. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok suatu cerita. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau pemeran utama dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah ketentuan karakter, watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Berdasarkan sifat tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu protagonis. Protagonis adalah pemeran atau tokoh yang memiliki sifat yang baik, sedangkan antagonis adalah pemeran atau tokoh dalam cerita yang memiliki sifat yang tidak baik. Kemudian tritagonis. Tritagonis adalah pemeran atau tokoh yang memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Yang ketiga adalah watak. Watak adalah sifat tokoh, yaitu sifat dasar yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Contohnya, dalam sebuah cerita, pemerannya ada yang jahat, ada yang pemalas, ada yang rajin, bahkan ada yang pemaaf. Yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Contoh keterangan waktu peristiwa terjadi pagi hari, sore hari, dan malam hari. Contoh latar tempat, misalnya tempat terjadinya peristiwa di sungai,
di gunung, di danau, di lapangan, dan lain-lainnya. Sedangkan latar suasana yaitu contohnya perasaan senang, perasaan sedih, perasaan kecewa. Yang kelima adalah alur. Alur adalah jalannya cerita. Di dalam alur cerita terdapat sebuah masalah, yaitu puncak masalah yang dialami oleh pemeran dalam sebuah cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya silakan Kita istirahat anak-anakku dulu di sini. menyimak cerita Besok dalam sebuah kita video lanjutkan berikut perjalanan ini. kita. Selanjutnya, Sambil jawablah kita pertanyaan berdasarkan Rodi. video yang kalian nonton. Selamat Betul, menyaksikan. Kak. Mungkin kita harus istirahat dulu di sini. Aku mulai bingung. Bingung mencari jalan keluar dari hutan ini. Bahkan sampai sekarang si Dodi teman kita belum juga kita temukan. Sedih rasanya. Aku pun juga sedih. Namun, kita harus bersabar. Ini adalah ujian buat kita. Satu-satunya jalan, kita harus banyak berdoa dan berusaha. Semoga jalan untuk keluar dari hutan ini kita temukan. Begitupun juga teman kita si Dodi. Amin. Semoga doa kita terkabul ya, Kak. Duh, bingung aku. Kemana lagi ya harus cari mereka? Hei anak muda, apa yang kau perbuat di hutan ini? Tolong jangan ganggu saya. Siapa kamu? Hahaha. Aku adalah jin penjaga hutan ini. Apa yang kau perbuat di sini? Lantas, mengapa mukamu sedih sekali? Sebenarnya aku hendak melewati hutan ini. Namun di tengah hutan aku tersesat. Begitupun juga dengan dua teman saya. Belum juga aku temukan sampai sekarang. Sedih rasanya. Hahaha, bagus. Sekarang aku akan menolongmu. Sebutkan satu permintaan kamu. Terima kasih atas tawaran bantuannya, Om Jin. Saya hanya ingin meminta saya dan teman saya kembali dengan selamat di rumah masing-masing. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Sekarang, pejamkan mata kamu. Hah? Ada apa ini? Kok kita tiba-tiba ada di sini ya? Nah, demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini. Adapun kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, watak. Yang keempat, latar. Yang kelima, alur. Dan yang keenam, amanat. Oh iya, Pak Guru berpesan kepada anak-anakku semua agar supaya rajin membaca. Karena banyak baca, banyak tahu, tidak membaca, tidak tahu. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.